A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ponsel Widodo berdering. Rupanya Ki Ireng sudah menyelesaikan ritualnya. Kami pun bergegas kembali ke ruangan. Sesampainya di sana aku merasa kaget karena ruanganku sudah sangat penuh dengan aroma kemenyan. Asap pun masih nampak mengepul di sana. Sekarang, coba rasakan, pasti ada yang beda dengan ruangan ini. Jelas Ki Ireng. Aku duduk di kursi, menatap sekeliling ruangan. Entah karena sugesti atau apalah itu, ruangan ini memang terasa lebih luas, lengang, dan tidak pengap. Semenjak ada kejadian aneh di rumah dan di kantor ini, aku merasa ruangan ini menjadi lebih sempit, pengap dan beraroma tidak enak. Padahal setiap hari cleaning service selalu membersihkannya. Dan ruanganku ini jelas paling luas di antara ruangan yang lainnya. Bagaimana Pak Julian? Bisa Bapak rasakan bedanya? Tanya Ki Ireng. Aku mengangguk. Hantunya sudah saya pindahkan ke botol ini. Jadi sekarang Bapak tenang saja. Ujar Ki Ireng menunjukkan sebuah botol padaku. Tapi aku tak melihat ada apapun di sana. Kok botolnya kosong, Ki? Widodo bertanya pada Ki Ireng. Namanya juga makhluk astral, makhluk halus, yang gak bakal kelihatan lah. Kamu ini bagaimana sih? Oh iya ya, maaf Ki, saya pikir akan bisa terlihat oleh saya. Nanti kalau kamu sudah saya perkenankan untuk melihatnya pasti bisa. Jadi kantor ini sudah beres Ki? Tanyaku. Sudah. Tapi saya harus merawat Anda dulu Pak Julian. Sepertinya ada awan gelap yang tengah mengikuti Anda. Ki Ireng berbalik padaku. Maksudnya Ki? Kemarilah. Ki Ireng mengusap wajahku dengan telapak tangannya yang basah. Serasa ada aliran hangat yang menjalari wajahku saat tangan itu mengenainya. Aku menggoyangkan kepala berkali-kali. Mataku pun berkedip-kedip spontan. Bagaimana? Tanya Ki Ireng lagi. Aku melebarkan pandangan. Aneh memang, mataku semakin terasa lebih jelas dalam melihat sekitarnya. Sepertinya Anda ini benar-benar tengah diganggu makhluk halus. Hantu itu kini sudah menyerah. Dia melambaikan tangan pada saya. Tanda benar-benar minta ampun. Jelas Ki Ireng. Wah, kalau begitu bisa tidak Ki? Hari ini kita langsung ke rumah saya. Sekalian membersihkannya juga. Kebetulan istri saya tidak bisa tidur. Dia sering diganggu oleh makhluk halus. Baiklah. Sekarang Pak. Iya. Ayo Widodo. Kita langsung ke rumah saya saja. Ajakku pada Widodo.
Saat ini adalah waktu yang paling pas untuk membersihkan rumah dari makhluk gaib itu. Setidaknya jam segini Salimah dan Jafir masih berada di sekolah. Jadi hanya Ira dan Biwarsi saja yang ada di rumah nantinya. Kami pun segera bergegas menuju tempat tinggalku. Tapi raut Widodo terus-terusan mengerut. Sepertinya dia tengah memikirkan sesuatu. "Pak, maaf. Tadi kata Bapak istri saya sering diganggu makhluk halus. Bukannya istri Bapak sudah meninggal?" Jadi selama dalam perjalanan tadi, dia memikirkan hal ini rupanya. "Iya, Dok. Maaf. Maaf kalau saya tidak mengumumkan pernikahan saya pada karyawan di kantor. Saya sudah menikah lagi sekarang," ujarku. Widodo nampak kaget. "Bapak beneran sudah menikah lagi?" "Iya, Dok. Saya sudah menikah lagi. Dan Bu I..." Sebelum aku menerangkan lebih lanjut pada Widodo, suara Ira terdengar memanggilku. "Mas, kok lama sih? Aku kan nunggu tahu." Dia menghambur ke pelukanku. Widodo terpaku di tempatnya, melihat bagaimana Ira memeluk dan menciumku saat kami tiba di rumah besar ini. Aku mempersilahkan Ki Irang untuk duduk terlebih dahulu. Sebelumnya aku mengenalkan dia pada Ira. "Ini istri saya, Ki. Tolong diruat juga. Soalnya dia sering melihat hal aneh. Juga sering mimpi buruk," ujarku. "Oh, jadi ini Pak Dukunnya. Kok gini amat? Gak meyakinkan," keluh Ira. Dia menatap Ki Irang, lalu mencelos. Sepertinya dia tak yakin pada penampilan dukun yang aku bawa ini. Aku buru-buru menarik tangannya ke ruangan lain sebelum Ira berkata yang bukan-bukan pada Ki Irang. Ira memang sering bicara tanpa rem. Apalagi jika dia melihat hal yang tidak sesuai dengan hatinya. Beda dengan Kanaya yang pandai menyimpan perasaan dan kekecewaannya pada satu hal. Widodo terus memperhatikan tingkah Ira. Aku jadi sedikit khawatir. Sepertinya dia tak menyukai pernikahan kami. Atau dia hanya kaget saja ketika mengetahui kalau aku sudah menikah lagi dan istriku itu adalah Ira, sekretaris pribadi sekaligus adik iparku. "Kamu baik-baik deh sama Ki Irang. Jangan kayak tadi. Gak enak kedengarannya," ucapku pada Ira. "Abisnya kayaknya gitu amat. Kayak dukun kampung. Coba nyari dukunnya tuh yang semisal Mbak Yayu. Dukun yang sering warawiri di televisi. Jadi keren gitu kelihatannya. Lah ini dukun bajunya kucel gitu. Siapa yang percaya coba?" dengkus Ira kesal. "Pokoknya nanti kamu rasakan sendiri deh. Aku juga awalnya gak yakin. Tapi setelah lihat hasilnya, ya begitulah. Lumayan. Kantor jadi lebih adem, lebih tenang," terangku. "Serah kamu deh, Mas," Ira mencibik. "Sekarang kamu diruat dulu ya, biar bisa tidur enak tanpa diganggu hantu atau apalah itu. Setelah beres baru kita akan bulan madu. Aku janji." "Serius nih, kita mau bulan madu?" Ira melonjak bahagia. "Iya, tapi kamu harus mau ya diruat Ki Irang. Jangan banyak ngeluh di depannya. Kalau dia tanya, jawab aja sesuai dengan apa yang terjadi." "Iya, aku jawab seadanya. Tapi awas loh Mas, kalau kamu bohong." "Iya, aku serius."
Sekarang ayo kita ke depan lagi. Ingat, jaga sikap di depan Ki Ireng. Iya, oke bos. Buat kamu apa sih yang gak aku lakuin? Ira mencium sudut bibirku. Kami kembali ke ruangan di mana Widodo dan Ki Ireng tengah menunggu. Jadi ini istri Pak Julian yang sering didatangi hantu? Tanya Ki Ireng. Iya Ki, ini Ira, istri saya. Aku mempersilahkan Ira untuk lebih mendekat pada dukun itu. Auranya gelap. Jelas sekali ibu ini banyak ditemani oleh makhluk halus, ujar Ki Ireng. Ira melirikku. Dan perlu Pak Julian tahu, yang membuntuti istri bapak ini bukan hanya sekedar makhluk halus biasa, tapi ini makhluk halus kuat, sejenis iblis. Jelasnya lagi. Yang benar Ki, tanyaku kaget. Sementara Ira mulai ketakutan. Iblis mendekati manusia karena banyak faktor. Salah satunya karena mereka merasa tempatnya nyaman, jadi enak buat mereka tinggali. Bisa juga karena manusia yang mereka dekati itu satu aliran, satu kelompok dengan mereka. Maksudnya Ki? Ya bisa saja karena iblis merasa manusia yang dia dekati itu sama-sama jahat, sama-sama licik, sombong, jauh dari Tuhannya. Imbuh Ki Ireng. Ira mendengus kesal. Mungkin dia merasa tersinggung dengan perkataan Ki Ireng tadi. Makin tak sukalah istriku itu padanya. Ki Ireng menyalakan dupa di berbagai sudut ruangan. Dia duduk bersila di atas permadani tebal. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit. Sepertinya tengah membaca mantra atau semacam ajian pengusir roh jahat itu. Benar saja, tak berapa lama, angin tiba-tiba saja berhembus kencang, hingga lampu-lampu ikutan bergerak-gerak. Juga beberapa lukisan dan hiasan dinding di rumah ini. Padahal sebelumnya tak pernah ada ceritanya rumah ini kemasukan angin besar. Paling hanya menimpa pepohonan di luar rumah saja. Tapi sekarang sangatlah berbeda. Semua benda bergerak dan hawa dingin menyelinap di ruangan ini. Tapi bukan karena adanya pendingin udara. Mas, ada apa ini? Ira mencengkram lenganku dengan kuatnya. Tenang saja, ini hanya efek ritual Ki Ireng. Nanti juga pulih lagi. Aku menenangkan Ira yang nampak pucat pasi. Suara perempuan terdengar lirih, mendayu, dan menimbulkan gema memanjang di rumah besar ini. Hujan pun mulai turun perlahan. Padahal tadi cuaca cukup panas menyengat. Tiba-tiba saja udara berubah menjadi sangat panas. Ki Ireng masih bertahan dalam silanya. Matanya pun terpejam rapat. Tiba-tiba tubuh pria itu bergetar hebat. Keringat membanjirinya hingga pakaian hitamnya terlihat basah. Kami yang bisa menyaksikan semuanya tanpa bicara. Ira terus-terusan menyusupkan wajahnya di dadaku. Sesekali dia membuka mata untuk melihat perkembangan selanjutnya. Lagi, tawa panjang itu berderai, membuat bulu kuduk kami merinding bersamaan. Angin bertiup dengan kencangnya, hingga seisi rumah terasa berderak dan bergerak-gerak. Mas, tolong hentikan saja semuanya, Mas. Bisa roboh rumah ini kalau terus bergerak seperti ini. Keluh Ira di telingaku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa guci mahal kesayangan Ira sudah jatuh, hancur berkeping-keping. Mas, sudah mas, habis sudah guci-guci mahal itu, rintihnya. Dia fokus pada benda-benda kesayangannya. Aneh memang, dari sekian banyak benda jatuh, tak sedikit pun benda-benda peninggalan Kanaya yang rusak. Berbeda dengan barang yang baru-baru ini dibeli Ira, seperti guci-guci beraneka ukuran itu. Apakah itu karena ulah arwahmu Kanaya? Aku berbisik dengan tubuh bergetar. Suara benda terjatuh dari arah ruang keluarga. Kami pun berlarian ke arahnya, termasuk Widodo yang sedari tadi hanya terdiam menyaksikan semuanya. Nampak sebuah bingkai besar terjatuh. Foto keluarga besar kami sudah pecah berhamburan di lantai. Di foto tersebut semua keluarga ada termasuk Ira, yang saat itu minta ikut dalam sesi pemotretan. Dan tentu saja Kanaya mempersilahkannya dengan senang hati. Mas, lihat itu. Ira menjerit menunjuk ke arah foto besar itu. Dia menungkupkan wajahnya ke dadaku. Tubuhnya bergetar hebat. Aku pun sama terkejutnya. Ketika Widodo mengangkat benda tersebut, nampak di sana pemandangan yang cukup mengerikan. Bagaimana tidak? Di bagian wajah Ira penuh dengan warna merah. Dan kami yakin itu darah, karena tercium bau amis yang menyengat di ruangan ini. Makhluk ini menginginkan kematianmu, Nyonya Julian, ujar Ki Irang dengan mata merah membara. Ira pun terkulai pingsan. Singkat cerita, Ki Irang berkemas lalu pamitan setelah kami berhasil membawa Ira ke kamar. Ada makhluk gaib yang begitu dendam pada istri Anda. Sebaiknya ingat-ingat dosa apa yang sudah dilakukan padanya. Untung saja aku berhasil menangkapnya. Kalau tidak, kalian pasti sudah jadi korban kemarahan hantu perempuan itu. Jelas Ki Irang. Sebelum Widodo membawanya pergi dengan sebuah van berwarna silver, aku terpaksa meminta mereka pulang terlebih dahulu. Aku takut jika Salimah tersinggung ketika melihat ritual pengusiran arwah mamanya di rumah ini. Padahal masih banyak hal yang ingin aku sampaikan pada Ki Irang perihal hantu Kanaya. Tapi apalah daya, mungkin lain waktu aku bisa menemuinya sendiri nanti untuk meminta kejelasan perihal arwah penasaran Kanaya dan apa penyebabnya. Untuk saat ini cukup. Sudah bagus Salimah tak tahu rencanaku ini. Jika iya, pasti akan terjadi perang besar kembali di rumah kami. Selain itu, aku juga tengah malas berdebat dengannya. Pandangan mata Salimah padaku kini sudah benar-benar berubah. Begitu syarat kemarahan dan kebencian. Aku menghampiri Ira yang mulai membuka matanya. Mas, Ira memanggilku. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ku genggam tangan Ira dengan kuat. Mas, aku takut sekali. Bagaimana ini? Wajah Ira nampak pucat pasi. Sudahlah, tenang dulu. Untuk sementara kita bisa lega. Karena kata Ki Irang, hantu itu sudah berhasil dia taklukkan. Jelasku berusaha meyakinkan Ira agar tak terlalu panik. Serius mas? Aku mengangguk. Ira tersenyum. Sepertinya dia cukup puas dengan kinerja Ki Irang. Baguslah kalau begitu. Setidaknya aku tidak akan ketakutan lagi. Ira memeluk tubuhku erat. Seminggu kemudian, kami memang tak lagi diganggu hantu Kanaya. Tapi ada yang aneh dengan diriku. Hasrat kelakian, gairah bercintaku sepertinya mulai menurun.
Buktinya aku tak merasakan rangsangan apapun saat Ira mencumbuiku. Padahal biasanya gairah kelakianku akan meledak saat Ira memancingnya dengan mencumbuiku. "Mas, ayolah, aku pengen," desa Ira di telingaku. Dia menggigit leherku lalu mengecupnya. Tiba-tiba saja aku merasa geli, merinding. Tak ada rangsangan sama sekali. Beda dengan biasanya. "Mas, ayolah. Sayang." Ira melendot manja di bahuku. Dengan ganasnya dia mulai mendaratkan ciuman panasnya di area dadaku. "Cukup, Rah. Cukup." Aku mendorongnya agar menjauh dariku. "Kamu kenapa sih, Mas? Dingin banget. Jangan-jangan kamu ada main di kantor ya sama sekretaris baru kamu?" Ira nampak marah padaku. Dia benar-benar kecewa karena untuk yang kesekian kalinya aku menolak mengajaknya untuk bercinta. Aku merasa tak memiliki hasrat lagi padanya, dan aku tak mampu mengimbangi birahinya yang meledak-ledak. Bahkan melihat ekspresinya saja mencumbuiku, aku merasa sedikit jijik. Entahlah, ada apa denganku ini? "Jangan ngasal kamu, Rah. Mungkin ini karena aku lelah saja," elaku. Padahal aku juga heran dengan kondisiku saat ini. "Alasan? Aku gak percaya. Dulu saja kamu lebih sibuk dari ini, tapi kita masih bisa bercinta. Bahkan kamu terus yang minta nambah," rengek Ira. Kesal, wajahnya ditekuk. "Lain lagi, Ra. Dulu aku tak banyak pikiran. Sekarang kamu tahu sendiri kan bagaimana aku harus menjaga sikap agar Bahtiar percaya kalau aku tidak melakukan apapun pada Kanaya sebelum kematiannya." Untungnya Ira percaya pada penjelasanku. "Makanya, ayo kita bulan madu. Biar otak kamu fresh lagi. Kita bisa bercinta sedahsyat dulu. Jujur, Mas, aku kangen masa kita pacaran. Kok setelah nikah jadi begini ya?" keluh Ira. Sepertinya sekarang dia mulai sadar kalau pernikahan kami ternyata tidak seindah yang dibayangkan dulu. Jika bisa diulang, aku pun ingin menikmati masa-masa indah saat kami pacaran dulu. Kita akan bulan madu setelah bisa menyelesaikan urusan dengan Bahtiar. Khususnya rencana Salima yang mengusulkan pergantian pemimpin di perusahaan. Akhirnya aku membicarakan semuanya pada Ira. "Apa? Jadi kamu bakalan diganti, Mas?" Ira melotot kaget. "Belum tentu. Masih rencana. Kalau ada temuan yang mencurigakan, pastinya pergantian itu akan ada. Tapi jika tidak, kata Bahtiar dia akan usahakan bicara baik-baik pada Salimah. Jadi kita tenang saja. Toh aku tidak pernah menyeleweng dari perusahaan," ujarku menenangkan Ira. Raut Ira berubah keruh. Sesekali dia menggigit kuku kelingkingnya, pertanda tengah gusar dan gugup. "Kamu kenapa? Aku kan sudah bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Cobalah dekati Salimah. Dia kan keponakanmu. Kalian punya ikatan darah. Siapa tahu dengan kebaikanmu, hati keras Salimah akan luluh. Dia percaya lagi pada kita untuk tetap mengelola semua ini, termasuk rumahnya, sayang." Kupeluk pinggang Ira, tapi dia buru-buru menghindar. "Bagaimana kalau Salimah tetap mengganti posisimu dengan orang lain?" "Tidak akan, selama aku tak berbuat cacat di perusahaan," tegasku.
Bisa saja kan dia berubah pikiran. Makanya aku mau kamu mencoba bicara pada Salimah. Kita terlanjur menikah. Mau bagaimana lagi sekarang? Salimah tak akan bisa diperlakukan secara halus. Bocah songong itu ingin kita main kasar, gumamnya, memalingkan wajahnya padaku. Rah, aku tidak akan melakukan apapun pada Salimah. Jadi please, jangan berpikir macam-macam dengannya. Jadi kamu mau kita ditendang ke jalanan, miskin, jadi gembel gitu? Kamu mau, Mas? Ira membentakku. Tidak akan. Salimah tak akan setega itu. Lagi pula selama ini aku mampu menjalankan perusahaan dengan baik, tanpa cacat, tanpa pernah berbuat salah. Bahtiar akan membantu kita. Bagaimana kalau ditemukan kesalahan? Ira memandangku lekat. Maksud kamu apa, Rah? Tanyaku bingung. Mas, siapkan saja mentalmu untuk diusir dari perusahaan minggu ini. Kecuali kalau kamu mau mengikuti kata-kataku. Kenapa aku harus diusir? Aku tak punya salah, Rah. Iya, kamu memang tak punya salah. Tapi aku punya, Mas. Aku yang berbuat salah. Ira berteriak. Apa maksudmu? Katakan, Ra. Jangan buat aku bingung. Geramku padanya. Aku menggelapkan uang perusahaan 500 juta, Mas. Semua dokumennya aku palsukan. Termasuk tanda tanganmu juga. Puas kamu sekarang, Mas. Ira berkata dengan suara ditekan. Lalu dia duduk dengan menutup wajahnya. Aku terkesiap tak tahu harus berbuat apa. Sekian menit aku terdiam, hanya memandang Ira dengan tatapan tak percaya pada apa yang dia katakan. Tapi aku tahu betul watak Ira. Dia tak mungkin mengada-ngada untuk urusan segenting ini. Jadi kau menggelapkan uang perusahaan, Ra? Tanyaku dengan bibir bergetar. Iya, Mas. Iya. Untuk apa uang sebanyak itu? Bukankah gajimu sudah lumayan besar? Belum lagi bonus yang kuberikan. Jatah dari Kanaya pun tidak pernah absen setiap bulannya. Uang saku kamu itu 5 kali lebih besar dibanding dengan uang sakunya Salimah. Asal kamu tahu itu. Cecarku sedikit kesal padanya. Tega sekali dia memanfaatkan kebaikanku selama ini dan justru menikam dari belakang. Iya, aku tahu itu. Tapi saat itu aku butuh uang untuk memulai bisnis berlian bareng Yola. Kamu ingat kan, Mas? Aku pernah cerita. Ira malah balik bertanya. Aku mengangguk, masih kesal padanya. Lalu sekarang bagaimana? Apa ada jika Bahtiar meminta uang itu kembali? Yaitu masalahnya. Ternyata kami ditipu. Berlian itu palsu. Yolanda hampir masuk penjara. Untung saja aku hanya penanam modal. Kalau tidak, bisa saja aku juga terseret dalam kasus penipuan itu. Kamu kok bilang untung? Bukannya kamu rugi ratusan juta? Bagaimana sih kamu ini? Untungnya aku gak masuk penjara, Mas. Gak dikejar-kejar para penanam modal, Mas. Ngerti kan yang aku maksud? Aku bingung sama kamu. Kenapa kamu gak nuntut kayak yang lain? Bawa ke jalur hukum. Buat agar si Yola itu mau balikin uang kamu.
Setidaknya kita akan tahu siapa di balik kasus itu. Mana tahu mereka bersekongkol, Ra. Uang 500 juta bukan jumlah yang sedikit. Itu bisa menggaji karyawan sekian puluh orang. Kamu ini. Loh, kok Mas marah sih? Aku kan jujur sama kamu, Mas. Soal aku gak laporin Yola, ya karena tadi kalau aku lapor pasti rame. Kalian bakal tanya uangnya dari mana kan? Lalu kakak akan menginterogasi aku. Jadi sama saja aku bakal maju kena. Mundur pun pasti lebih kena lagi. Dan kalau papa tahu aku mencuri uang dari perusahaan, dia pasti bakal marah besar, Mas. Kalau kakakku masih bisa merayunya, tapi tidak dengan papaku. Bisa-bisa aku diusir dan dicoret dari kartu keluarga. Apa Mas tega? Ira merajuk. Aku tak menjawab. Kuambil gelas berisi air putih. Kuteguk hingga kosong. Tiba-tiba aku merasa sangat kehausan. Mas, aku minta maaf ya. Pinta Ira dengan wajah memelas. Dia meraih tanganku. Aku mengibasnya perlahan. Jujur saja, aku tak pernah berpikir kalau Ira selicik ini. Aku hanya terpukai pada kecantikan dan kepandaian dia menyenangkanku di atas ranjang. Ira membuatku merasa hebat, merasa gagah. Dia selalu menjadikanku lelaki sempurna. Tapi saat aku tahu dia berani bermain di belakang perihal keuangan, rasa-rasanya itu hilang sudah. Mendadak aku mulai ilfil melihat raut cantik yang penuh kepalsuan itu. Mas, bagaimana? Apa Mas siap ditendang dari perusahaan bulan ini? Aku siap. Jika itu konsekuensinya, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya, Rah. Sudah cukup aku mengkhianati cinta Kanaya. Tapi aku tak mau berkhianat dengan hartanya. Maksud Mas apa ya? Aku akan mengakui semua perbuatanmu itu ke Bahtiar tanpa melibatkanmu. Jadi tenang saja. Nama kamu akan tetap baik di mata papa dan keluarga. Terangku. Tapi aku tidak mau, Mas. Kita gunakan cara lain saja. Masih ada waktu bukan? Cara lain apa? Geramku. Bukankah kata Mas kita akan jadi pewaris kekayaan ini kalau Salimah tidak ada, bukan? Ira memandangku dengan sorot aneh. Maksudmu? Aku mendelik padanya. Mas pikir sendiri. Satu-satunya cara adalah kita buat Salimah menyusul Stop. Jangan lanjutkan lagi. Ingat, Ra, Salimah anakku. Walaupun dia tidak pernah mengakui aku sebagai ayah sambungnya, sedikit saja kamu berbuat kasar padanya, itu artinya kamu menentangku untuk berbuat kasar juga padamu. Paham itu? Kutegaskan itu pada Ira. Dia melengos. Banci kamu, Mas. Rutuknya kesal. Aku bangkit keluar kamar. Mau kemana kamu, Mas? Aku tidur di ruang kerja saja. Di ruang kerja? Terus aku bagaimana, Mas? Masalah kita belum selesai. Rajuknya. Pikir saja sendiri. Aku sudah memberikan opsi padamu. Gontai ku tinggalkan kamar itu. Pergi ke neraka saja sekalian. Dasar sampah kalian semua. Terdengar Ira mengeluarkan sumpah serapahnya. Lalu dia membanting pintu kamar dengan kerasnya. Aku menarik napas berat. Malam ini seolah topeng kebaikannya Ira terlepas sudah. Sekian menit, aku mulai merasa menyesal akan perbuatan kotorku itu. Ira, mengapa harus kamu hadir di rumah kami?
merampas cinta dan kasih yang hanya kuniatkan untuk istriku saja. Adikku akan tinggal di sini. Boleh kan, Mas? Pinta Kanaya beberapa tahun lalu. Apa tidak sebaiknya dia tinggal di tempat lain saja? Aku risih kalau ada perempuan lain di rumah. Kamu tahu sendiri kan? Tapi ini adikku. Dia baik kok. Aku yakin kamu pasti bisa dekat sama dia. Anaknya supel, mudah bergaul, pintar mengambil hati orang. Dan yang pastinya dia cantik banget, kayak aku. Hehe. Kanaya terkekeh sendiri, berusaha meyakinkan jika adiknya pantas untuk bisa tinggal serumah dengan kami. Aku tak bisa menolaknya. Toh ini rumah dia. Aku pun hanya menumpang saja. Benar kata Kanaya, dia memang cantik, pandai bergaul dan pandai mengambil hati orang, termasuk hatiku yang dulu hanya kuberikan padanya. Seandainya kamu mendengarkan kata-kataku, Nay, tidak mengizinkan perempuan manapun untuk tinggal di rumah kita. Liriku dengan dada sesak. Aku menatap sekeliling. Entahlah jika kemarin aku berharap hantu Kanaya pergi, saat ini justru sebaliknya. Aku ingin hantu Kanaya ada di ruangan ini. Melihat betapa aku menyesali semua perbuatanku. Aku tak peduli seseram apa penampakan Kanaya nantinya. Sayangnya suara dan bayangan aneh itu tak bisa nampak dan tak bisa kudengar lagi. Yang nampak hanyalah sebuah figura emas berisi foto Kanaya. Salima dan Jafir tergantung dengan manisnya. Itu membuat aku semakin sesak nafas. Maafkan aku, Nay. Maafkan. Aku memang mengkhianati cinta kita. Tapi aku tak pernah untuk membohongimu perihal harta. Percaya pada aku, Nay. Baru kali ini aku percaya jika tak ada kebahagiaan yang bisa direguk dari sebuah pengkhianatan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.